Dan yang kedua mengenai Indosat. Ini perlu kami sampaikan bahwa saat itu tahun 98 itu krisis berat. Krisis berat. Bahwa saat itu tahun 98 Indosat. Dan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden saat itu, kondisi ekonomi masih belum baik. Kita jangan berbicara sekarang pada posisi normal, tetapi bicaralah pada saat krisis dan imbas dari krisis. Keuangan APBN kita masih berat. Oleh sebab itu, waktu Indosat kita jual, seharusnya kita juga harus melihat ada klausul apa di situ. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu. Yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Krisisnya itu memang krisis, tetapi krisis puncaknya kan di tahun 1998. Ini 2001. Dan 2001. Apakah ekonomi kita mulai membaik ketika itu, Pak? Bukan hanya mulai membaik, di dalam krisis itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang disita oleh pemerintah, banyak bank-bank yang disita oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam BPPN. Yang Badan Penyihatan Perbankan Nasional itu di situ lalu dijual, itu pun dijualnya salah kaprah, terlampau murah. Salah kaprah dalam arti yang dijual sangat murah sekali harganya. Iya, padahal kalau itu ditunggu sebentar, sabar sebentar, itu pasti harganya naik. Dan negara bisa berutang. Apalagi ketika itu kami kan dibantu oleh IMF, ada standby loan dan macam-macam. Mengapa harus dijual? Dan kemudian yang lebih penting lagi, kenapa Indosat dijual? Indosat ketika itu adalah industri yang sangat strategis, dan saya ketika sebelum dijual, saya sudah memberitahu kepada Presiden Megawati bahwa itu supaya jangan dijual, karena kalau itu dijual, semua pembicaraan Presiden itu akan bisa disadap semuanya. Ibu Mega masih bertanya kepada saya, kamu tahunya dari mana? Anda kan ekonom, kok tahu urusan teknis? Saya mengatakan, saya ini diberitahu. Saya sengaja ke Ibu Mega, ke Ibu Presiden ini karena saya diberitahu oleh Profesor Iskandar Ali Syahbana, almarhum sekarang. Ketika itu dia kan pakar yang paling pakar dalam hal persatelitan karena dia sendiri mempunyai satelit. Dia berusaha di bidang itu. Dia betul-betul wanti-wanti kepada saya. Sehingga alasan yang dikemukakan Pak Jokowi itu tidak betul. Kalaupun kekurangan uang, masa yang paling penting, masa yang paling strategi, yang paling vital yang dijual. Kita harus menjelaskan kepada rakyat bahwa penjualan itu sudah sangat salah dan tidak benar kalau dikatakan kita gara-gara krisis harus menjual. Karena banyak sekali sebetulnya waktu kasus ini dibahas selama 2003 sampai terulang lagi di 2007, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan itu juga sebabnya kenapa rakyat lari tidak memilih Megawati. Jadi karena kesalahan yang fatal inilah, maka Megawati tidak terpilih lagi jadi presiden. Nah, kalau sudah jelas salah, saya kira sangat fatal bagi Jokowi untuk membela yang salah. Ini juga menunjukkan bahwa Jokowi itu adalah orang yang memang tidak punya sikap tunduk kepada Megawati, takut kepada Megawati.